Shalom saudara, senang dapat kembali menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Selama 15 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk belajar bersama tentang Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Hari ini lewat program Aku dan Dia, kita akan mendengar pembahasan tentang Yesus yang kuasanya mengatasi kuasa alam. Selamat mendengarkan. Beberapa bulan lalu, kami sekeluarga pindah ke tempat baru. Karena suamiku harus melakukan tugas yang baru, maka kami sekeluarga pindah di tempat itu. Lokasinya, tempat yang baru ini sangat jauh dari kota yang selama ini kami diami. Berbicara mengenai jarak, tempat itu berjarak lebih dari 1.000 kilometer dari kota lama kami. Dan kepindahan itu membutuhkan banyak sekali persiapan dan juga kerja keras yang pastinya selama beberapa minggu. Karena kami harus memastikan bahwa segala hal yang penting harus sudah kami bawa waktu pindah. Karena kalau ada yang tertinggal, maka tidak mudah bagi kami untuk mengambilnya lagi. Selain jarak, keadaan alam di tempat kami yang baru juga sangatlah berbeda. Semula kami tinggal di daerah pegunungan yang sangat tenang dan berhawa sejuk. Tetapi kami pindah ke sebuah pulau yang cukup sibuk dan berhawa sangat panas. Cuaca yang sangat panas itu kadangkala begitu terasa dan hampir terasa sangat menyiksa. Memang ada AC. Tapi kami sadar bahwa untuk menyalakannya membutuhkan listrik yang cukup banyak. Dan pemakaian listrik yang banyak juga akan berakibat kepada meningkatnya biaya pemakaian listrik itu. Akan tetapi seringkali kami mau tidak mau harus menyalakan AC ketika cuaca panas dan juga sangat mengganggu. Untuk gangguan cuaca panas, kami bisa mengatasinya dengan AC. Tetapi ada satu keadaan alam yang tidak bisa kami atasi, yaitu seringnya hujan mendadak di tempat itu. Beberapa teman memang juga mengatakan bahwa hal itu sering terjadi. Ada saat-saat di mana hujan turun dengan sangat tiba-tiba dan sangat deras disertai dengan petir. Dan memang beberapa waktu setelah kami pindah, aku mengalaminya sendiri. Fenomena alam yang menurutku cukup menakutkan itu. Aku memutuskan untuk pergi ke suatu tempat bersama dengan suamiku. Dan kami terjebak hujan deras yang tiba-tiba datang itu. Waktu kami berangkat dari rumah, nampaknya cuaca baik-baik saja. Tetapi di tengah perjalanan, kami harus merasakan ketidakberdayaan menghadapi hujan yang begitu tiba-tiba dan begitu deras. Lalu lintas menjadi tersendat dan tidak ada yang bisa kami lakukan selain memperlambat jalannya kendaraan dan berhati-hati agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan tanpa masalah. Aku tiba-tiba membayangkan apa yang dirasakan para murid Yesus ketika mereka mengalami hal yang hampir sama, dalam skala yang jauh lebih besar tentunya. Mereka juga pernah menghadapi keadaan alam yang sangat tidak menguntungkan. Dalam skala yang jauh lebih mengerikan. Kalau aku hanya mengalami hujan deras dan petir serta genangan air di jalan. Mereka menghadapi topan dan gelombang yang sangat besar di tengah danau yang begitu bergelora. Firman Tuhan menuliskan tentang kisah ini. Di dalam firman Tuhan menuliskan tentang kisah ini. Pada hari itu, waktu hari sedang petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu.
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Aku bisa membayangkan ketakutan yang begitu besar yang harus dialami oleh para murid Yesus ketika menghadapi badai yang begitu besar itu. Karena aku juga sudah sangat merasa takut ketika aku harus berkendara di jalan di bawah hujan yang begitu deras dan petir yang menyambar. Ada rasa takut, panik, dan merasa tidak berdaya. Karena tantangan yang harus mereka hadapi jauh melebihi kemampuan mereka untuk mengatasinya. Akan tetapi, aku sangat bersyukur bahwa sama seperti para murid, aku juga mengenal Yesus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan segala kekuatan di dalamnya. Ketika para murid merasa tidak berdaya, mereka memutuskan untuk membangunkan Yesus dan meminta pertolongan kepadanya. Dan secara sangat ajaib, Yesus melakukan mukjizat. Ia meredakan angin dan meneduhkan danau yang semula bergelora itu. Semakin aku mencoba memahami apa yang terjadi saat itu, semakin aku mengagumi pribadi Yesus, sahabat yang maha baik itu. Saat itu, ia dan para muridnya sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu. Dan waktu itu, hari sudah menjelang malam sehingga keadaan di sekitarnya pastilah sangat gelap. Dan di tengah kegelapan itu datanglah angin yang sangat kencang dan angin itu juga menimbulkan gelombang yang sangat besar yang menimpa perahu yang mereka naiki. Keadaan saat itu sudah sangat buruk. Menjadi semakin lama justru bertambah buruk. Akan tetapi dalam keadaan yang demikian, Yesus justru tertidur. Di dalam kemanusiaannya, ia bisa tertidur karena ia sangat merasakan kelelahan. Karena ia baru saja melakukan begitu banyak pelayanan di hari sebelumnya. Dari sisi keilahiannya, ia bisa tertidur saat itu karena ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan ia sama sekali tidak merasakan kepanikan dan ketakutan. Ia bisa tertidur karena tidak ada sesuatu pun yang terlalu besar baginya. Tidak ada keadaan apapun yang membuat ia terkejut dan ketakutan serta kebingungan. Aku sungguh bersyukur bahwa ia, Tuhan dan penolongku, memiliki kuasa yang demikian. Aku hanya bisa mengagumi kuasanya karena aku tahu apa yang biasanya aku lakukan ketika menghadapi persoalan. Aku hanya bisa takjub akan kebesarannya karena aku sadar bagaimana biasanya aku bersikap ketika menghadapi permasalahan yang melanda hidupku. Ketika masalah nampaknya bisa aku atasi, mungkin aku juga merasa tenang. Tetapi ketika aku mendapati bahwa masalahku ternyata jauh lebih besar dari yang aku bayangkan, maka seketika aku akan dikuasai oleh kekhawatiran. Aku akan mulai menjadi cemas dan bahkan panik. Boro-boro tertidur, berpikir jernih saja seringkali tidak bisa lagi aku lakukan. Dan akibatnya pemikiran dan tindakan juga terpengaruh oleh ketakutan dan kepanikan itu. Karena itu aku hanya bisa memuji Tuhan ketika aku membaca bagaimana dia bisa tertidur bahkan di tengah badai yang bergelora demikian. Dan yang sangat aku syukuri juga adalah bahwa Yesus, Tuhan dan sahabat terbaikku itu, tidak hanya merasakan ketenangan dan kemudian bisa tertidur saja dalam menghadapi persoalan yang demikian berat. Ia juga terbukti
memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari masalah yang terberat yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Setelah para murid merasakan ketakutan dan kepanikan yang memuncak sampai kepada keputusasaan, mereka memutuskan untuk membangunkan Yesus dan meminta pertolongannya. Yesus sangat memahami keadaan para muridnya itu, dan ia melakukan keajaiban untuk menolong mereka. Yesus juga tidak membutuhkan pertolongan mereka yang membantunya melakukan apapun. Yesus juga tidak membutuhkan alat apapun untuk melakukan apa yang dikerjakannya saat itu. Ia hanya menghardik angin itu dan memerintahkan agar danau itu menjadi teduh, dan semuanya terjadi pada saat itu juga. Seketika angin badai berhenti dan danau menjadi teduh sekali. Bukan hanya anginnya berhenti dan badai reda, tetapi Yesus melakukannya secara tuntas sehingga angin badai berhenti dan danau menjadi teduh sekali. Aku bersyukur bisa belajar dari apa yang terjadi kepada para murid. Mereka berseru kepada Yesus dan kemudian Yesus menyatakan kuasanya yang melampaui keadaan yang serupa itu, yang melampaui kemampuan akal budi manusia. Aku tahu bahwa aku sering mengalami keadaan yang serupa itu, yang membuatku juga merasakan kepanikan dan keputusasaan. Aku sangat bersuka cita karena Yesus sudah mengerti keadaan yang aku hadapi, dan Ia mau menolongku menghadapi semuanya itu dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Ku pandang wajah-Mu, ya Bapakku. Dengan senyuman-Mu, Kau meneduhkanku. Ku panggil nama-Mu, oh Yesusku. Dengan pasti Engkau menjawabku. Kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku. Kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang kuasanya melampaui segala persoalan kita. Kuasanya itu yang menjadi jaminan bagi kasih-Nya sehingga Ia bisa menyatakan kasih-Nya secara sempurna. Kalau Anda ingin memahami lebih besar tentang kuasa Kristus itu, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus, kami siap untuk menjelaskannya lebih dalam lagi untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam hidupku, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.